Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita masuk praktek patofisiologi dengan judul kelainan sel dan adaptasi sel. Ya, kemarin sudah dapat teorinya ya dengan Ibu Lestari Rahmah kalau nggak salah. Baik, praktek hari ini adalah membahas tentang kelainan sel dan adaptasi sel. Sekilas kita bahas di sini, ini adalah sel. Kita sudah pelajari sebelumnya struktur sel ya. Masing-masing kita sudah tahu harusnya di semester 1 kita sudah pelajari ini. Ini adalah nukleus, ada sitoplasma, ada membran sel, dan di sekitaran ini adalah organel-organel sel mulai dari mitokondria, respirasi sel, ribosom untuk sintesis protein dan lain sebagainya ya. Nah, posisi sel itu sendiri ada di sini sebagai penyusun tubuh manusia, mulai dari sel bergabung menjadi jaringan, kemudian menjadi organ, kemudian menjadi sistem organ, dan kemudian menjadi tubuh manusia. Nah, stimulus adaptasi atau cedera sel bisa berupa stimulusnya berupa fisik, kimiawi, mikroorganisme, hipoksia, defek genetik, dan reaksi imunologis. Dengan cedera yang disebabkannya akan berbeda masing-masing tentunya. Misalnya fisik itu bisa berupa trauma, perubahan suhu, listrik, tekanan atmosfer, radiasi. Kalau kimiawi bisa obat, racun, makanan, substansi toksis ya. Mikroorganisme ada virus, bakteri, fungus atau fungi, jamur, protozoa. Oke. Kemudian perubahan intraseluler dan ekstraseluler akibat adaptasi atau cedera sel itu bisa terjadi baik berupa substansi endogen yang ada di dalam tubuh dan juga substansi eksogen yang dihasilkan oleh lingkungan. Jadi ketika tubuh terserang oleh kondisi patologis, maka akan ada respon dari tubuh sehingga dikeluarkanlah substansi endogen untuk keadaan homeostasis. Ya, misalnya adanya kondisi patologis yang menyebabkan pembengkakan sel atau edema, ya dia mengeluarkan substansi-substansi yang penting untuk mengatasi keadaan patologis tersebut, sehingga akan dihasilkan air yang cukup banyak di situ sehingga menyebabkan edema ya. Kemudian ini adalah contoh-contohnya ya. Contohnya ada pembengkakan seluler, itu terjadi akibat gangguan metabolisme seluler ya. Kemudian ada akumulasi lemak ya, penumpukan lemak seperti obesitas ya. Kemudian ada penimbunan glikogen, ini gangguan pada glukosa ya. Kemudian ada pigmentasi ya, ini juga respon untuk keadaan patologis. Kemudian ada perkapuran dan juga infiltrasi hialin. Kemudian ada perubahan seluler akibat stimulus berbahaya ya. Adaptasi seluler akibat stimulus berbahaya ini merupakan metode yang digunakan oleh sel untuk tetap hidup dan menyesuaikan beban kerja dengan kebutuhan. Apa perubahannya? Ada berupa atrofi ya, penciutan ukuran sel, ada displasia, perubahan atipik yang terjadi akibat iritasi menahun ya. Kemudian ada hipertrofi, pembesaran. Kemudian ada hiperplasia, ini pembesaran massa jaringan dan bertambahnya sel-sel yang menyusunnya. Kemudian ada metaplasia, ini perubahan yang reversibel, satu jenis sel diganti oleh jenis sel yang lain. Oke, nah ini dia contoh gambarnya. Ini kondisi normalnya, atrofi ada penciutan, hipertrofi ada pembesaran, hiperplasia ada penambahan jumlah sel, sedangkan metaplasia sel yang normal ini digantikan jenis sel yang lain ya. Nah, cedera dan kematian sel ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme atau kondisi kekurangan oksigen, atau disebabkan oleh fisik suhu ekstrim, kimia toksik, dan juga radiasi. Cedera bersifat reversibel, tetapi kalau keadaan ini tidak bisa dikembalikan, tidak segera ditangani, bisa menjadi permanen dan juga menjadi perubahan letal yang tidak bisa kembali lagi. Ya, ada berupa iskemia ya. Ini adalah kekurangan suplai darah pada area terlokalisasi. Di gambarnya ada masing-masing. Kalau terjadi iskemik ini bisa memicu stroke ya, terjadinya pecah pembuluh darah di otak. Baru-baru ini kasusnya itu di
artis Indra Bekti ya. Oke, kemudian ada trombosis, ini pembentukan bekuan pada lapisan intima pembuluh darah. Oke, lapisan lemak ya yang terbentuk. Kemudian ada embolisme, itu trombus yang terlepas. Trombosis tadi terlepas dia itu menjadi embolus ya di dalam dan berkeliling dalam darah. Kemudian infak, matinya sel-sel yang diperdarahi menyebabkan penutupan aliran darah, disebut nekrosis iskemik. Oke, kemudian ada nekrosis, ini kematian sel dini yang tentu saja dipicu oleh beberapa hal. Ada nekrosis koagulatif, ada nekrosis kaseosa, dan nekrosis likuefaktif. Nah, nekrosis ini berbeda dengan apoptosis. Tidak digambar, kalau apoptosis ini adalah kematian sel yang terstruktur. Ya, terstruktur dia. Apakah sel tidak digunakan lagi atau sel yang sudah tua itu akan dibawa ke proses apoptosis. Kematian sel yang seharusnya memang kita inginkan. Tetapi kalau nekrosis tidak. Ini kematian sel dini yang dipicu oleh kondisi tertentu. Kemudian ada kematian somatik. Kematian tubuh terjadi bila fungsi respirasi dan jantung berhenti dan tidak dapat pulih. Akan terjadi pada sel dan organ. Nah, untuk praktek hari ini kita akan membahas tentang hipertrofi. Ya, silahkan dilihat di LMED, kuis akan saya share, dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Jawab diskusi berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi. Kalian mencatat sebagai catatan untuk pribadi, tetapi yang dikumpulkan adalah laporan kelompok yang sudah kalian diskusikan, yang sudah kalian sepakati bersama. Baik, terima kasih adik-adik sudah menyimak. Kalian bisa menambah literatur lain, bisa cari referensi lain untuk menambah wawasan dan bahan diskusi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.